Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-16. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelajah tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada pembahasan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah bangun ruang sisi datar. Sekarang, perhatikan peta konsep bangun ruang sisi datar. Pada pembahasan bangun ruang sisi datar, nanti kita akan menghitung luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungan ruang sisi dari bangun datar tersebut. Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Potongan buah, Rubik, batu bata, atap rumah, piramida, dan atap masjid. Potongan buah-buahan, Rubik, batu bata, dan atap rumah merupakan contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan piramida dan atap masjid di atas merupakan contoh limas dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mungkin sudah pernah melihat boneka Danbo. Sebuah boneka Danbo dibuat dari kertas karton. Boneka ini adalah kreasi dari Azuma Kiyohiko, seorang komikus serial manga Yotsuba. Bentuk boneka ini sangat unik, yaitu merupakan action figure dengan penampilan seperti manusia dengan ukuran mini 7 cm dan 13 cm. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa gemas, karena boneka itu mampu bergerak luas dengan berbagai macam gaya yang unik. Perusahaan yang membuatnya menggunakan mesin dengan teknologi tinggi, sehingga di setiap persendian boneka itu mampu digerakkan dengan luas. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara membuat boneka karton seperti itu dengan cara manual. Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu materi tentang prisma, karena di setiap sisi bagian tertentu, luasnya harus ada yang sama. Sekarang, mari kita memahami lebih jauh tentang prisma. Perhatikan beberapa contoh benda-benda pada kehidupan sehari-hari yang berbentuk prisma seperti berikut ini. Tenda pramuka, akuarium, tempat tisu, Milo Kobe, kemasan pizza slide, emas batangan, dan kemasan cookies Hello Panda. Benda-benda tersebut memiliki dua sisi yang berhadapan, sama bentuk dan ukurannya, serta sisi-sisi lain berbentuk segi empat. Bangun-bangun seperti di atas merupakan sebuah contoh bangun prisma. Mari kita mengenal lebih jauh tentang prisma. Apa itu prisma dan apa saja bagian-bagian dari prisma? Untuk itu, mari kita perhatikan contoh-contoh bangun prisma berikut ini. Bangun ini merupakan prisma segitiga
Berikutnya, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang atau sisi yang sejajar, yang sisi tersebut sama bentuk dan ukurannya, serta bidang-bidang lain yang berbentuk segi 4. Jika rusuk-rusuk pada segi 4-nya tegak lurus terhadap sisi alas dan sisi atas, maka prisma tersebut merupakan prisma tegak. Akan tetapi, jika rusuk-rusuknya tidak tegak lurus, maka dinamakan prisma sisi miring atau prisma condong. Contoh prisma condong atau prisma miring seperti berikut ini. Nah, prisma diberi nama berdasarkan bidang alas dan bidang atasnya. Seperti gambar 1, bidang alas dan atasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Gambar yang kedua, dengan alas dan atas yang sama ukuran dan bentuknya, yaitu segi 4, maka dinamakan prisma segi 4. Gambar ketiga, prisma dengan alas berbentuk segi 5 dan atasnya juga segi 5, maka merupakan prisma segi 5. Gambar keempat, prisma dengan alas berbentuk segi 6, maka dinamakan prisma segi 6. Kalian sudah mengenal apa itu prisma. Sekarang mari kita lanjut dengan unsur-unsur prisma. Perhatikan contoh prisma segitiga A, B, C, D, E, F berikut ini. Pada prisma diberi nama sesuai dengan bentuk alas dan atasnya. Jika berbentuk segitiga alasnya, maka dinamakan prisma segitiga. Nama prisma sendiri sesuai dengan titik sudutnya. Di sini alasnya A, B, C dan atasnya D, E, F. Maka diberi nama prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Bagaimana dengan unsur-unsurnya? Nah, titik A, B, C, D, E, dan F merupakan titik-titik sudut prisma. Sedangkan bidang alasnya berbentuk segitiga, yaitu bidang A, B, C. Dan bidang D, E, F merupakan bidang atas prisma. Maka bidang A, B, C kongruen dengan bidang D, E, F. Kongruen artinya bangun tersebut bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan bidang tegaknya, yaitu bidang A, B, E, D, B, C, F, E, dan A, C, F, D, yang merupakan bidang tegak prisma. Pada bidang tegak prisma tersebut berbentuk persegi panjang. Sedangkan rusuknya yang berbentuk tegak merupakan rusuk tegak prisma, yaitu ruas garis AD, BE, dan CF. Ruas garis pada sisi alas, yaitu AB, BC, dan AC, merupakan rusuk alas prisma. Sedangkan
ruas garis atau rusuk pada atas, sisi atas, yaitu DE, EF, dan FD, merupakan rusuk atas prisma. Berikutnya, perhatikan prisma segi 5 ABCDE FGHIJ berikut ini. Prisma ini, alas dan atasnya berbentuk segi 5 beraturan. Maka dinamakan prisma segi 5. Dengan sisi alas adalah sisi ABCDE dan sisi FGHIJ merupakan sisi atas. Sisi-sisi lain yang merupakan sisi tegak adalah sisi ABGF, sisi BCHG, sisi CDIH, sisi DEJI, dan sisi AEJF, yang semuanya sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Rusuk tegaknya adalah AF, BG, CH, DI, dan EJ. Sedangkan titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan sekarang, mari kita lanjut dengan menentukan banyak unsur-unsur pada prisma. Pada tabel ini, kita akan mencoba menentukan banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudut prisma. Nanti kita coba pada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan secara umum pada prisma segi N. Berapakah banyak sisi pada prisma segitiga? Pada prisma segitiga mempunyai 5 sisi, yaitu 3 sisi pada sisi tegaknya, ditambah 2 untuk sisi alas dan sisi atas. 5 dapat dinyatakan sama dengan 3 ditambah 2. Berikutnya, banyak sisi prisma segi 4. Prisma segi 4 mempunyai sisi sebanyak 6, yaitu 4 pada sisi tegaknya, ditambah 2 untuk sisi atas dan sisi alas. Sedangkan pada prisma segi 5, banyak sisinya sama dengan 7. 5 merupakan banyak sisi tegaknya, ditambah 2 merupakan sisi alas dan sisi atas. Jadi, dapat disimpulkan dari pola di atas, untuk prisma segi N, maka banyak sisinya sama dengan N ditambah 2. Sekarang, bagaimana dengan banyak rusuknya? Mari kita hitung banyak rusuk prisma segitiga. Pada prisma segitiga, banyak rusuk pada sisi alas
ada 3. Rusuk pada sisi tegaknya atau rusuk tegaknya ada 3. Dan rusuk pada sisi atasnya 3. Sehingga banyak rusuk prisma segitiga adalah 9. Yaitu 3 tambah 3 tambah 3. Atau 3 kali 3. Bagaimana dengan prisma segi 4? Banyak rusuk pada prisma segi 4 adalah 12. Di mana pada rusuk alas sama dengan 4, rusuk tegaknya terdiri dari 4 rusuk, dan rusuk atasnya juga berjumlah 4. Sehingga 12 dapat dinyatakan dalam 4 ditambah 4 ditambah 4 atau 3 kali 4. Bagaimana dengan prisma segi 5? Prisma segi 5 mempunyai rusuk sebanyak 15. 5 pada rusuk alas, 5 pada rusuk tegak, dan 5 pada sisi atas. Secara umum, pada prisma segi N dapat dinyatakan bahwa banyak rusuknya adalah 3 kali N. Bagaimana dengan banyak titik sudutnya? Banyak titik sudut pada prisma segitiga sama dengan 6. Dapat diperoleh dari 2 kali 3. Bagaimana dengan prisma segi 4? Banyak titik sudut prisma segi 4 sama dengan 8. Dapat diperoleh dengan mengalikan 2 kali 4. Dan banyak titik sudut pada prisma segi 5 adalah 10. 10 dapat diperoleh dengan mengalikan 2 kali 5. Sehingga dapat ditarik pola bahwa untuk menentukan banyak titik sudut prisma segi N sama dengan 2 kali N atau 2N. Nah, dari pernyataan tabel-tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyak sisi prisma segi N sama dengan N ditambah 2. Contoh, berapakah banyak sisi prisma segi 10? Nah, berarti banyak sisi prisma segi 10 sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Berapakah banyak rusuk prisma segi N? Banyak rusuk prisma segi N dapat disimpulkan sama dengan 3N. Contoh, berapakah banyak rusuk prisma segi 8? Nah, berarti kita tinggal mengalihkan 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi, banyak rusuk prisma segi 8 sama dengan 24. Yang ketiga, dapat kita simpulkan bahwa banyak titik sudut prisma segi N sama dengan 2 kali N. Contoh, berapakah banyak titik sudut prisma segi 6? Maka kita tinggal malikan 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi banyak titik sudut prisma segi 6 sama dengan 12. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jaring-jaring prisma dan bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma. Apa sih jaring-jaring prisma itu? Jaring-jaring prisma adalah rangkaian dari beberapa bangun datar
yang jika disusun akan membentuk sebuah prisma. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat sebuah gubuk atau tenda perkemahan seperti gambar tersebut? Gubuk dan tenda merupakan sebuah prisma segitiga. Kalau digambarkan prisma segitiga seperti berikut ini. Prisma segitiga dalam posisi tegak atau vertikal, dan tenda dapat berupa sebuah prisma segitiga dalam posisi horizontal atau mendatar. Bagaimana dengan jaring-jaring prisma segitiga tersebut? Nah, kita misalkan prismanya seperti berikut ini. Di sini, prisma segitiga dengan alas KLM dan sisi atasnya PON. Maka diberi nama prisma segitiga KLM PON. Nah, kalau prisma ini kita potong atau kita belah pada rusuk-rusuk tegaknya, kita bentangkan, maka akan membentuk sebuah jaring-jaring seperti ini, atau rangkaian dari beberapa bangun datar sehingga membentuk prisma segitiga tersebut. Di sini, sisi tegaknya terdiri dari 3 sisi yang berbentuk persegi panjang, yaitu persegi panjang LKPO, persegi panjang KMNO, dan persegi panjang MLON. Sedangkan sisi alasnya berbentuk segitiga KLM dan alasnya dan sisi atasnya berbentuk segitiga PON. Nah, rangkaian ini merupakan dari jaring-jaring prisma segitiga KLM PON. Bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah prisma segitiga mempunyai ukuran panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Sedangkan tinggi prisma 20 cm. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita dapat membuat sketsa dari prisma tersebut terlebih dahulu. Prisma dengan alas berukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm merupakan prisma segitiga siku-siku dengan sisi hipotenusanya 5 cm. Dan tinggi prisma adalah 20 cm. Untuk menghitung luas permukaan prisma, terlebih dahulu kita buat jaring-jaringnya. Seperti berikut ini. Jaring-jaring tersebut kita potong menjadi beberapa bagian. Pada prisma segitiga, jaring-jaring prisma terdiri dari 5 rangkaian, yaitu 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Maka untuk menentukan luas permukaan prisma, kita bisa menjumlahkan kelima sisi tersebut, yaitu kita jumlahkan luas sisi pertama ditambah luas sisi kedua, ditambah luas sisi ketiga, ditambah luas sisi keempat, dan ditambah luas sisi kelima. Karena untuk luas sisi pertama dan luas sisi kedua, yaitu untuk alas dan atas, merupakan segitiga yang
kongruen atau bentuk dan ukurannya sama, maka dapat diperoleh dengan mengalikan 2 kali luas sisi alas, yaitu 2 kali setengah kali 3 kali 4. Sedangkan luas sisi ketiga yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 4 kali 20. Maka luas sisi ketiga sama dengan 4 kali 20. Ditambah luas sisi keempat yang berukuran 5 kali 20. Karena berbentuk persegi panjang, maka luas sisi keempat adalah 5 kali 20. Dan luas sisi kelima yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3 kali 20 dapat kita peroleh dengan mengalihkan 3 kali 20. Sekarang mari kita sederhanakan. Untuk luas 2 segitiga sama dengan 2 kali setengah kali 3 kali 4. Sedangkan untuk luas sisi ketiga, keempat, dan kelima di sini mempunyai perkalian dengan 20. 4 kali 20, 5 kali 20, dan 3 kali 20. Maka kita bisa menyederhanakan dengan mengeluarkan faktor yang sama, yaitu 20, sehingga menjadi bentuk perkalian 4 ditambah 5 ditambah 3 kali 20. Sekarang mari kita hitung hasilnya. 2 kali setengah kali 3 kali 4 sama dengan 12. Sedangkan 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 12. Kita kalikan dengan 20. Kita sederhanakan sama dengan 12 ditambah hasil dari 12 kali 20 yaitu 240. Sama dengan 252. Jadi, luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 252 cm persegi. Mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Sebuah prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 cm dan 8 cm. Sedangkan tinggi prisma adalah 40 cm. Hitunglah luas permukaan prisma segi 4 tersebut. Untuk pembahasan soal di atas, kita terlebih dahulu membuat sketsa prisma segi 4 tersebut. Setelah itu, kita buat jaring-jaringnya. Jaring-jaring prisma segi 4 dengan alas berukuran 6 cm dan 8 cm terdiri dari 6 rangkaian sisi, yaitu alas, atas, dan 4 sisi tegaknya. Dari jaring-jaring tersebut, kita akan menentukan luas permukaan prisma segi 4. Maka kita potong-potong menjadi beberapa bagian seperti berikut ini. Yang terdiri dari 1 untuk luas sisi alas, 1 sisi atas, dan 4 sisi tegaknya. Luas permukaan prisma sama dengan kita jumlahkan luas ke-6 sisinya tersebut. Sisi alas sama dengan 8 kali 6. Ditambah sisi atas sama dengan 8 kali 6. Ditambah untuk sisi ketiga, yaitu berukuran 6 kali 40. Sisi keempat berukuran
8 kali 40. Karena persegi panjang, maka luasnya 8 kali 40. Ditambah sisi kelima, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 kali 40. Maka luasnya sama dengan 6 kali 40. Ditambah luas sisi ke-6 yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 kali 40. Maka luasnya persegi panjang tersebut 8 kali 40. Sekarang kita sederhanakan. Untuk luas sisi alas dan atas sama, maka bisa kita hitung dengan mengalihkan 2 kali luas sisi alas, yaitu 2 kali 8 kali 6. Sama ditambah dengan sisi yang berukuran, untuk sisi berukuran 6 kali 40 ada 2, maka kita kalikan 2 kali 6 kali 40. Ditambah dengan dua sisi yang berukuran sama, yaitu 8 kali 40. Sekarang kita hitung hasilnya, sama dengan 2 kali 8 kali 6, 48, ditambah 2 kali 6 kali 40, 240, ditambah 2 kali 8 kali 40 sama dengan 320. Kita sederhanakan lagi. Kita hitung 2 kali 48 sama dengan 96. Ditambah 2 kali 240 sama dengan 480. Dan ditambah 2 kali 320 sama dengan 640. Sama dengan 1216. Jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 1216 cm persegi. Mari kita perhatikan contoh yang ketiga. Sebuah prisma segi 6 beraturan dengan sisi alas berukuran 10 cm dan tinggi prisma 30 cm. Hitunglah luas permukaan prisma segi 6 tersebut. Untuk memudahkan memecahkan permasalahan tersebut, terlebih dahulu kita buat sketsa dari prisma segi 6 tersebut. Prisma segi 6 beraturan berarti untuk alasnya panjang rusuknya atau sisi-sisinya adalah sama, yaitu 10 cm. Begitu juga dengan panjang rusuk pada sisi atasnya semuanya sama, yaitu 10 cm. Sedangkan tinggi prismanya 30 cm. Kemudian kita bentangkan membentuk sebuah jaring-jaring seperti berikut ini. Nah, untuk menghitung luas permukaan, tentunya kita menjumlahkan seluruh luas dari sisi-sisinya. Untuk sisi alas dan sisi atas kongruen, bentuk dan ukurannya sama, yaitu segi 6 beraturan. Maka kita bisa menjumlahkan 2 kali luas sisi alas ditambah jumlah sisi-sisi tegaknya. Sisi alas berbentuk segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan terdiri dari 6 segitiga sama sisi yang sisinya berukuran 10 cm. Maka kita cari luasnya, setiap segitiganya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya 10, sedangkan tingginya kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras seperti ini. Sehingga akhirnya T atau tinggi segitiga sama sisi itu
adalah 5/3. Maka untuk mencari luas segitiganya, setiap segitiga sama dengan setengah kali alasnya 10 dan tingginya 5/3. Karena untuk alas ada sebanyak 6 segitiga, maka luas alas sama dengan 6 kali setengah kali 10 kali 5/3. Karena ada dua yang sama, yaitu untuk sisi alas dan sisi atas, maka luas permukaan prisma itu dapat dinyatakan dengan 2 kali luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Sama dengan 2 kali 6 kali setengah kali 10 kali 5/2. 6 untuk sisi alas dan sisi atas. 6 banyaknya segitiga pada sisi alas. Setengah kali 10 kali 5/3 merupakan luas segitiganya. Ditambah luas untuk sisi alas, sisi tegaknya. Yaitu semuanya sama, ukurannya 10 kali 30 ada sebanyak 6 sisi. Maka luas sisi tegaknya 6 kali 10 kali 30. Sekarang kita sederhanakan sehingga menjadi 2 kali 150 kali akar 3 ditambah 6 kali 300. Sama dengan 300 akar 3 ditambah 1800. Penjumlahan ini tidak bisa disamakan lagi karena tidak sejenis. Jadi, luas permukaan prisma segi 6 tersebut adalah 300 akar 3 ditambah 1800 cm persegi. Sekarang, mari kita perhatikan cara menghitung luas permukaan prisma berikut ini. Sebuah prisma segitiga A, B, C, D, E, F dengan tinggi prisma sama dengan T. Jika kita rentangkan, membentuk jaring-jaring prisma seperti berikut ini. Yang terdiri dari alas dan atas berbentuk segitiga dan sisi-sisi tegaknya terdiri dari 3 persegi panjang. Pada prisma tegak segitiga A, B, C, D, E, F tersebut, segitiga A, B, C yang merupakan sisi alas kongruen, sama dan bentuknya sama dan ukurannya sama dengan segitiga D, E, F sisi atas. Dan rusuk tegak AD sama panjang dengan BE sama panjang dengan CF yang merupakan tinggi prisma atau T. Untuk menghitung luas permukaan suatu bangun dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh luas bidang sisi pembentuknya. Nah, untuk menghitung luas permukaan prisma A, B, C, D, E, F, maka dapat diperoleh dengan menjumlahkan luas segitiga A, B, C, sisi alas, ditambah luas segitiga D, E, F pada sisi atas, ditambah luas persegi panjang A, B, E, D, ditambah luas persegi panjang B, C, F, E, dan luas persegi panjang CADF. Karena luas sisi alas dan sisi atas sama, maka dapat dihitung dengan mengalihkan 2 kali luas sisi alas, yaitu segitiga ABC, ditambah luas dari persegi panjang ABED sama dengan AB kali AD, ditambah luas persegi panjang BCFE yaitu sama dengan BC kali BE,
ditambah luas persegi panjang CADF sama dengan CA kali CF. Nah, dapat kita sederhanakan sebagai berikut. 2 kali luas segitiga ABC ditambah luas ABED yaitu AB kali AD. Di sini AD merupakan tinggi, dapat kita ganti dengan T. Begitu juga dengan luas BCFE yaitu BC kali BE. BE merupakan tingginya, jadi kita ganti dengan BC kali T. Dan luas CADF yaitu CA kali CF dengan CF merupakan tinggi atau T, maka bisa kita ganti dengan CA kali T. T merupakan tinggi prisma. Sehingga sama dengan 2 kali luas segitiga ABC ditambah, kita sederhanakan, kita keluarkan faktor yang sama yaitu T, perkalian dengan faktor yang sama T, menjadi AB ditambah BC ditambah CA kali T. Sama dengan 2 kali segitiga ABC merupakan luas alas, maka sama dengan 2 kali luas alas. Sedangkan AB tambah BC tambah CA merupakan keliling alas, maka sama dengan keliling alas kali tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan secara umum untuk menentukan luas permukaan prisma dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Luas permukaan prisma secara umum sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Mari kita lanjut dengan contoh yang keempat. Hitunglah luas permukaan prisma trapesium ABCD EFGH berikut ini. Pada trapesium ABCD EFGH dengan ukuran AB 15 cm, BC 8 cm, AE 12 cm, dan EF 10 cm. Dua bidang yang sejajar dan kongruen merupakan bidang alas dan bidang atas dari sebuah prisma. Jadi yang merupakan bidang alas dan bidang atas prisma tersebut adalah trapesium ABFE dan DCGH. Kita ambil salah satunya. Trapesium ABFE dengan ukuran panjang sisi yang sejajar EF 10 cm dan AB 15 cm. Dan tinggi trapesium AE sama dengan 12 cm. Untuk menentukan luas permukaan prisma dapat dihitung dengan cara 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Mari kita selesaikan permasalahan tersebut. Untuk menghitung keliling alas, tentunya kita harus menjumlahkan AB tambah BF ditambah FE ditambah EA. FH sama dengan panjang AE, yaitu 12 cm. Sedangkan HB sama dengan AB dikurangi AH, sama dengan 15 dikurangi 10, sama dengan 5 cm. Sedangkan untuk panjang BF belum diketahui, maka kita harus mencari dengan menggunakan teorema Pythagoras, karena bidang HBF merupakan segitiga siku-siku dengan sisi miring atau hipotenusanya sisi BF. Jadi,
BF kuadrat sama dengan FH kuadrat ditambah HB kuadrat. Atau BF sama dengan akar kuadrat dari FH kuadrat ditambah HB kuadrat. BF sama dengan akar kuadrat dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita hitung hasilnya. BF sama dengan akar 144 ditambah 25. BF sama dengan akar dari 169, yaitu 13 cm. Jadi BF panjangnya 13 cm. Maka luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Kita ganti dengan angkanya. Sama dengan 2 kali luas trapesium, karena luas alasnya berbentuk trapesium, ditambah keliling kali tinggi prisma. Sama dengan 2 kali luas trapesiumnya adalah setengah kali tingginya 12, kali jumlah sisi sejajarnya 10 tambah 15. Ditambah keliling trapesium yaitu 12 ditambah 15 ditambah 13 ditambah 10 kali 8. Kita hitung hasilnya. Sama dengan 300 ditambah 400 sama dengan 700. Jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 700 cm persegi. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.